Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di video tutorial terkait jaringan komputer. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu teknik ya untuk mencegah pengguna kita untuk bisa men-share kembali internet yang kita distribusikan ya. Biasanya studi kasus seperti ini biasanya ditemukan pada jaringan-jaringan hotspot ya, jaringan-jaringan internet hotspot, di mana seorang user ya, kita bisa lihat skemanya, di mana biasanya ini terjadi pada kasus jaringan hotspot RTRW ya, di mana kita punya mikrotik ya, terus ada orang yang di bawah sini adalah normal user, dan di samping sini ada orang yang membeli sebuah voucher, sebuah akun. Selanjutnya akun tersebut di-share kembali ke user-user yang tidak melakukan proses login. Jadi dia hanya beli satu akun, dia bisa mengkoneksikan beberapa orang sekaligus tanpa melakukan proses authentication ya. Nah, biasanya dia ini menggunakan perangkat laptop ya, menggunakan fitur tethering, atau dia menggunakan perangkat access point ya. Biasanya dia menangkap melalui interface wireless dari perangkat tersebut. Selanjutnya di-share melalui kabel ataupun sebaliknya. Jadi tutorial kali ini bertujuan untuk bagaimana untuk mencegah hal tersebut ya. Nah, dalam jaringan kita mengenal ping. Ping merupakan singkatan dari paket internet grouper ya, merupakan tool yang biasanya digunakan untuk mengecek konektivitas internet. Fungsi dari ping adalah mencoba apakah komputer satu dengan lain terhubung ya. Nah, dalam ping itu terdapat parameter yang kita kenal dengan TTL ya, atau time to live ya. Time to live merupakan sebuah nilai ya, yang diberikan pada sebuah paket ya, di mana nilai tersebut akan berkurang seiring dengan dia melewati sebuah interface ya. Misalnya kita dari titik A mau ke host B, ketika kita kirimkan biasanya paketnya akan berukuran 255 untuk nilai time to live-nya. Ketika melewati sebuah router dia akan berkurang ya, 254, terus 253 sampai mencapai tujuan ya. Ketika time to live-nya mencapai 0, paket tersebut tidak akan di forward ya. Misalnya kita berikan nilai time to live-nya hanya 10. Jadi ketika nilai 10 tersebut habis, maka paket tersebut tidak akan bisa di forward ya. Biasanya notifikasinya itu TTL, time to live-nya exceeded ya. Nah, jadi kita akan memanfaatkan fitur ini untuk membatasi ya pengguna hotspot kita. Nah, kalau begitu langsung saja kita akan kita akan konfigurasi jaringannya. Pertama-tama kita login dulu ke mikrotik kita. Mikrotiknya dalam posisi kosong ya, belum dikonfigurasi. Kita akan request dulu DHCP client dari internet. Selanjutnya kita akan setting IP address ya. Misalnya interface hotspotnya itu berada di Ether 2. Ada di Ether 2. Terus kita apply. Langkah selanjutnya kita akan settingkan hotspot, IP hotspot. Terus kita masuk ke hotspot setup. Kita pilih Ether 2. DNS servernya. DNS name-nya internethotspot.net. Username passwordnya kita buat default dulu ya, admin. Selanjutnya kita setting hotspot profile, kita hilangkan cookie-nya. Nah, di sini kalau kita hubungkan komputer kita ke perangkat mikrotik ini, misalnya saya di sini bertindak sebagai victim ya, si victim, maka saya bisa men-share kembali internet dari interface tersebut. Misalnya saya akan terkoneksi dulu ke port 2.
Oke, saya sudah terkoneksi ke port 2. Harusnya sekarang saya belum bisa ke internet ya, belum bisa terkoneksi ke internet. IP config. Oke, saya belum mendapat IP address. Oke, di sini kita bisa lihat kita belum bisa ke internet karena kita diminta untuk login dulu. Kita akan login 131.1. Oke. Oke. internethotspot.net. Oke, misalnya kita akan login. Nah, di sini saya akan bertindak sebagai victimnya ya. Victimnya di mana saya sudah membeli voucher dengan username admin. Terus kita connect. Oke, sekarang kita sudah dapat akses internetnya kan. Oke. Jadi kita akan coba speed test. Harusnya sudah ada internet. Oke, sebentar. Oke, kita bisa speed test. Oke. Oke, sudah aktif ya internetnya. Kita bisa lihat. Nah, selanjutnya kita akan coba simulasikan untuk melakukan reshare ya. Nah, kita akan memanfaatkan fitur mobile hotspot yang ada di Windows. Nah, misalnya ada teman-teman saya yang ingin juga mengakses internet. Nah, saya tinggal aktifkan fiturnya. Kita tinggal mengaktifkan fiturnya sehingga teman-teman saya tadi bisa mengakses. Misalnya saya akses melalui perangkat mobile ya. Ntar saya coba rekam dulu ya. Oke, misalnya kita akan coba koneksikan dulu. Kita akan koneksikan dulu handphone kita ke internet, ke WiFi dari Asus ini. Nah, kalau kita cek, oke, di sini sudah ada handphone yang sudah terkoneksi ya. Selanjutnya kita akan coba untuk mengecek apakah sudah ada internet. Oke, kita sini sudah terbaca ada PT Telkom. Kita juga bisa melakukan speed test ya. Kita juga bisa melakukan speed test melalui handphone kita untuk memastikan internetnya sudah jalan. Oke, kita mulai untuk melakukan speed test. Oke, internetnya jalan. Jadi kita tidak perlu login lagi ya. Kita cukup pilih satu voucher, kita tinggal share atau tethering ya. Nah, dengan skema seperti ini pastinya akan merugikan kita ya. Misalnya kita sebagai owner usaha hotspot akan merugikan kita. Nah, kita bisa konfigurasi ya time to live-nya ya, agar orang tidak bisa men-share kembali ya atau merouting kembali. Jadi di sini seakan-akan laptop saya ini sebagai sebuah router ya. Oke. Sehingga karena kita belum setting TTL-nya, maka dia tetap bisa nge-share. Nah, solusinya kita akan connect lagi ke MikroTik-nya. Oke, passwordnya. Oke, jika sudah, kita akan masuk ke Mangle ya. Nah, di Mangle kita akan setting post routingnya ya. Post routingnya kita akan setting. Terus di sini out interface-nya itu masuk ke Ether 2. Terus action-nya kita pilih change TTL ya. Nah, change TTL-nya kita pilih, kita taruh 1 ya. Kita change ya, kita modifikasi TTL yang lewat menjadi 1, kita apply. Nah, harusnya sekarang perangkat device kita itu sudah tidak bisa melakukan speed test lagi ya. Kita bisa lihat statusnya masih menghubungkan ya, karena nilai TTL-nya itu sudah habis ya, sehingga laptop kita sudah tidak bisa melakukan reshare kembali. Oke, ada error. Kalau kita cek pada speed test ya, nah di sini internetnya sudah unavailable. Nah, dengan fitur ini bisa mencegah hal tersebut dan kita bisa lihat trafficnya juga sudah jalan. Oke, no internet connection berbeda dengan tadi ya. Bisa
terkoneksi ke internet. Oke, sekian video tutorial kali ini. Semoga dengan tips singkat seperti ini bisa membantu kita untuk mengamankan perangkat atau jaringan hotspot milik kita. Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.